Halo sahabat bidan, berjumpa lagi dengan saya, Jackie. Kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran ke modul 7 tentang upaya pencegahan kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas kekerasan seksual pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dengan prinsip Respectful Midwifery Care. Modul 7 ini akan mengupas tentang bagaimana melakukan pencegahan kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas kekerasan seksual selama masa pandemi. Hal ini termasuk memberikan informasi kepada publik tentang ketersediaan pelayanan medis, psikososial, rujukan perlindungan dan bantuan hukum, serta peran bidan dalam merespon kebutuhan penyintas, termasuk rujukan layanan terminasi kehamilan yang aman sesuai dengan ketentuan perundangan pada masa pandemi dengan prinsip Respectful Midwifery Care. Terdapat 6 materi pokok di dalam modul ini yang penting untuk sahabat bidan pahami bersama. Pertama, isu terkini terkait pandemi dengan kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual. Yang kedua, terkait pengertian penyebab, bentuk, dan dampak dari kekerasan seksual itu sendiri. Yang ketiga, dasar hukum dan prinsip penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta hak penyintas kekerasan dalam layanan kesehatan. Yang keempat, langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual pada situasi pandemi yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang kelima adalah langkah-langkah merespon kebutuhan penyintas kekerasan seksual oleh tenaga kesehatan. Dan yang keenam adalah peran bidan dalam pencegahan kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas termasuk layanan terminasi kehamilan yang aman sesuai dengan perundangan pada situasi pandemi dengan prinsip Respectful Midwifery Care. Sebelum sahabat bidan membaca dengan seksama keseluruhan modul 7, sedikit saya akan menyampaikan terkait pencegahan kekerasan seksual dan cara merespon kebutuhan penyintas pada masa pandemi. Yang pertama terkait pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri. Menurut Interagency Standing Committee, kekerasan seksual termasuk perkosaan, percobaan perkosaan, kekerasan dan eksploitasi seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar seksual yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apapun termasuk tapi tidak terbatas pada lingkungan rumah maupun pekerjaan. Kekerasan seksual bisa dalam berbagai macam bentuk, termasuk perkosaan, perbudakan seks, dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, eksploitasi seksual, dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi paksa. Komnas Perempuan sendiri menemukan ada 15 bentuk dari kekerasan seksual ini. Bagaimana dengan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual ini sendiri? Korban kekerasan seksual dapat mengalami berbagai macam dampak, mulai dari dampak fisik, psikologis, maupun dampak sosial, yang dapat terjadi dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang selama hidupnya. Dampak fisik dari kekerasan seksual yang dapat dialami korban dapat berupa dampak jangka pendek atau langsung maupun berupa dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek ataupun langsung dapat berupa luka-luka fisik dari yang ringan hingga berat sampai dengan kehilangan anggota tubuh bahkan kematian. Sementara dampak jangka panjang dapat berupa kehamilan yang tidak diinginkan dan umumnya berakhir dengan aborsi yang tidak aman. Selain dari dampak fisik dari kekerasan seksual, korban juga akan mengalami dampak psikologis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek ataupun langsung yang dapat dialami oleh korban diantaranya adalah mengalami kebingungan, rasa tidak percaya, hampa, marah, sedih, tidak berdaya, malu, atau bahkan menjadi agresif. Sedangkan dampak jangka panjang secara psikologis yang dapat dialami oleh korban kekerasan diantaranya adalah gangguan psikologis yang lebih berat, misalnya depresi, gangguan identitas, termasuk keinginan untuk bunuh diri. Melihat begitu seriusnya dampak yang dapat dialami oleh penyintas kekerasan seksual, maka materi modul 7 ini sangat penting untuk sahabat bidan ikuti dan simak dengan seksama karena dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan maupun pencegahan kekerasan seksual dan merespon kebutuhan penyintas kekerasan seksual secara tepat dan komprehensif. Selamat belajar dan semoga materi ini bermanfaat.